Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sayang sekali nih hari ini bisa bikin konten lagi setelah sekian lama vakum. Dan konten hari ini kita akan belajar mengenai sebuah kasus, ya kita belajar dari real case, di mana ada terjadi sengketa waris antara anak-anak dari perkawinan seorang bapak dengan istri dan anak-anak di perkawinan kedua bapak tersebut. Di mana karena terjadi penundaan pembagian waris dan melibatkan seorang istri yang datang di pernikahan kedua, persoalan gugatan warisnya menjadi agak sedikit rumit. Yuk kita saksikan videonya berikut ini. Nah, kali ini saya akan bahas satu kejadian nyata. Kisah ini saya ambil dari satu putusan di Pengadilan Negeri Bekasi di tahun 2014. Ini putusannya nomor 153, di mana terjadi gugatan waris antara anak-anak yang datang dari perkawinan pertama seorang bapak yang menjadi almarhum, yang menggugat istri si bapak, istri di perkawinan kedua beserta anak-anaknya. Jadi ini melibatkan dua perkawinan dan ini menjadi menarik pertama karena terjadi penundaan pembagian waris sehingga melibatkan terjadinya sengketa, sehingga saya selalu bilang bahwa pembagian waris seharusnya tidak ditunda, harus dilakukan segera. Yang kedua, pembagian waris untuk istri atau suami yang datang di perkawinan kedua itu caranya berbeda dengan pembagian waris kalau perkawinan hanya terjadi satu kali. Nah, jadi ceritanya seperti ini, teman-teman semua. Jadi ada, sebut saja seorang bapak namanya Fulan, ya teman-teman bisa baca sendiri nama bapak ini siapa di putusan nomor 153 tersebut. Si Pak Fulan ini tadinya sudah menikah dengan seorang wanita, seorang istri, dan memiliki 5 orang anak, gitu ya. Lalu dalam perjalanan perkawinan tersebut, istrinya meninggal dunia. Nah, ketika istrinya meninggal dunia, si Pak Fulan ini tidak segera melakukan pembagian warisan. Dia bilang kepada anak-anaknya, waris nanti aja dibaginya. Lalu ternyata kemudian si Pak Fulan menikah lagi dengan seorang wanita dan memiliki 2 orang anak. Jadi total sebenarnya anaknya ada 7 dari 2 perkawinan yang berbeda, ditambah istri yang baru. Lalu Pak Fulan meninggal dunia. Ketika Pak Fulan meninggal dunia, pembagian waris menjadi rumit karena sebagian besar harta warisan dikuasai oleh istri yang datang di perkawinan kedua tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gugatan di pengadilan. Nah, dari sini kita bisa belajar apa? Pertama, kita melihat bahwa seorang istri yang datang di perkawinan kedua, cara pembagiannya berbeda dengan istri yang datang di perkawinan pertama. Ya, ini juga berlaku untuk suami sebenarnya. Tapi dalam kasus ini adalah istri. Kita melihat secara khusus di dalam KUH Perdata diatur di dalam pasal 182 dan 852A KUH Perdata. Di mana di sana disebut bahwa buat para istri atau suami yang datang di perkawinan kedua tidak boleh memperoleh keuntungan lebih besar daripada yang diterima oleh anak. Dan kalaupun dia akan menerima warisan, itu tidak boleh melebihi dari 1/4 bagian. Nah, tentu teman-teman pengen tahu bagaimana cara menghitungnya. Yuk kita masuk ke hitung-hitungan berikut ini. Oke, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, ini berkaitan dengan kasus Pak Fulan yang meninggal dunia. Pak Fulan yang meninggal dunia dalam posisi saat pembagian waris, itu dia memiliki 5 anak dari perkawinan dia. Yang pertama, dari istrinya yang pertama, yang sudah bercerai, yaitu E, F, G, H, I. Ini posisinya adalah anak-anak dari perkawinan pertama. Kemudian, karena Pak Fulan sudah menikah lagi, dia memiliki istri yang datang di perkawinan kedua, namanya Ibu B, dan 2 orang anaknya, yaitu C dan D. Jadi B adalah istri dan 2 anak dari perkawinan kedua. Nah, dalam kasus ini terjadi sengketa waris karena eh,
EFGHI sebagai anak-anak dari perkawinan yang pertama itu belum mendapatkan bagian pada saat orang tuanya si bapak ini bercerai dengan istri pertamanya atau istri yang datang di perkawinan kedua, dan saat Pak Fulan meninggal itu harta waris sepenuhnya dikuasain oleh B, C, dan D, sehingga memunculkan gugatan EFGHI meminta haknya sebagai juga ahli waris yang sah. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara pembagiannya, karena ini melibatkan seorang istri yang datang di perkawinan kedua, di mana seorang istri atau suami yang datang di pernikahan kedua itu secara khusus pembagian warisnya berbeda dengan kalau perkawinannya hanya satu kali. Ini diatur secara khusus di pasal 852A KUH Perdata. Pertanyaannya bagaimana cara membaginya dan kenapa bagi seorang financial planner, estate planner, atau mungkin di sini ada agen asuransi bisa memberikan solusi untuk bisa memberikan tambahan buat istri yang datang di perkawinan kedua, karena pasti istri yang datang di perkawinan kedua ini yang nanti akan melakukan proses pembagian waris termasuk menghadapi gugatan bila terjadi gugatan seperti kasus ini. Dia membutuhkan banyak biaya untuk membereskan pembagian ini. Nah, kira-kira cara pembagiannya adalah seperti ini. Oke, kita anggap bahwa harta warisan total, saya singkat aja harta warisan total sebagai HWT adalah satu bagian atau 100%. Nah, karena ada anak-anak yang datang di perkawinan pertama, yaitu saudara EFGHI, maka pembagian waris untuk EFGHI ini harus dilakukan duluan. Jadi, kalau ini satu bagian, maka ini dibagi setengah bagian dulu untuk dilakukan pembagian terhadap anak-anak yang datang di perkawinan pertama. Oke. Nah, sehingga kalau dilihat situasinya bahwa anak bagiannya adalah sama, karena kita bicara dalam konteks hukum perdata, maka EFGHI akan mendapatkan bagian yang sama, karena ini ada 5 orang, maka masing-masing akan mendapatkan A seperlima bagian. Sehingga kalau ini adalah setengah, maka bagiannya adalah setengah kali seperlima. Jadi bagian masing-masing anak adalah 1/10 bagian per anak. Selesai di anak yang pertama. Sorry, anak dari perkawinan yang pertama. Lalu kita berbicara setengah bagian lagi, di mana setengah bagian lagi adalah melibatkan tidak cuma anak dari perkawinan yang pertama, tetapi melibatkan juga adalah istri dan anak-anak di perkawinan kedua. Di mana di sini ahli warisnya bukan lagi EFGHI, tetapi sudah ada tambahan B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, jadi EFGHI dilibatkan lagi sebagai ahli waris karena ada harta-harta baru yang terbentuk pada saat si bapak menikah lagi dengan istri yang datang di perkawinan kedua. Sehingga tetap saja karena EFGHI adalah anak kandung dari si Pak Fulan, maka mereka juga tetap akan mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh Pak Fulan dari perkawinan dia yang kedua. Nah, di sini kita lihat bahwa harta yang tadi sudah setengah, maka sisa tinggal setengah. Setengahnya ini akan dibagi dulu. Kita ingat ada namanya harta gono dan gini. Hartanya si istri di pernikahan kedua yaitu si B, ini sebagai gini ya, karena suaminya namanya gono. Ini adalah setengah. Jadi setengah kali setengah, ya setengah dari sini. Nah, ini saya kasih ini adalah setengah dari setengah, ya setengah bagian karena kan gono dan gini, separuh miliknya gono separuh miliknya gini, jadi separuh miliknya gini adalah separuh dari setengah bagian yang ini, oke, yang ini, sehingga B sebagai gini dia akan mendapatkan seperempat bagian dari total harta waris si Pak Fulan sebagai bagian dari harta gono gininya. Lalu kita geser ke atas. Karena di sini sudah ada anak-anak yang lain,
maka bagiannya si Gono, ya, si Gono, si Pak Fulan, ya, yang setengah bagian, ya kan, ini setengah ada di sini, maka yang setengah bagian yang ada di sini, ya, ini akan dibagi rata, dibagi rata, maaf bukan rata-rata ya, dibagi rata antara semua ahli waris, yaitu B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, bagaimana cara membagi ratanya adalah, nah kita lihat bahwa tadi setengah bagian sudah dikurangi seperempat kan, ini kan sudah ada dikurangi seperempat. Oke, maka cara pembagiannya adalah setengah bagian yang ini dikurangi dulu seperempat. Jadi setengah dikurangi seperempat sama dengan seperempat. Seperempat inilah yang nanti dibagi rata ke B, C, D, F, G, H, I. Sehingga kalau kita lihat apa cara pembagiannya, kita naikin lagi ke atas. Bagian masing-masing B, C, D, E, E, F, G, H, I dari bagiannya si Gono, atas hartanya si Gono adalah, nah, kita lihat B masing-masing ya, masing-masing karena ini tinggal apa namanya seperempat dan ini total ada 8 ahli waris ya, ada 8 ahli waris, maka masing-masing akan mendapatkan 1/8 kali 1/4 porsi yang ini ya, sehingga masing-masing dari ahli waris akan mendapat 1/32 bagian per orang. Ini bagian dari pembagian atas perkawinan yang kedua. Ini adalah menerjemahkan pasal 852A KUH Perdata. Sehingga kalau kita lihat rincian masing-masing, ya, rinciannya masing-masing, maka kita akan lihat pertama B sebagai istri yang datang di perkawinan kedua. Dia dapatnya berapa? Pertama, bagian dia tadi dari harta gonogini yaitu 1/4, ya setengahnya setengah. Plus bagian dia dari hartanya si Gono yang memang menjadi porsi dia, yaitu dapatnya 1/32. Kemudian C sebagai anak dari yang datang di perkawinan kedua, ya anaknya Pak Fulan dengan Ibu B, artinya datang di pernikahan kedua, dia dapatnya hanya 1/32. D juga sama, karena D juga anaknya Ibu B dan Pak Fulan di pernikahan yang kedua, pernikahan keduanya Pak Fulan, maka dapatnya 1/32. Lalu kita tarik ke atas, EFGHI, nah kita gabung aja, E, F, G, H, I masing-masing mendapatkan 1/10 tadi, 1/5 kali setengah ya, karena setengah bagian dikalikan 1/5, makanya 1/10 masing-masing, plus dia dapat dari pembagian yang kedua, ya, 1/32. Sehingga karena ini adalah penyebutnya adalah 32, 4, 10, dan 32, maka dibuatkan supaya mudah menghitungnya, dibuatkan penyebutnya disamakan menjadi 320. Sehingga di sini akan terjadi eh, seperempat adalah 880/320 plus 10/320. Bagiannya si B menjadi 90/320. Bagian C dan D masing-masing, ini supaya mempercepat hitungannya aja, 10/320. Lalu bagiannya eh, EFGHI, anak-anak yang datang dari perkawinan yang pertamanya Pak Fulan, bagiannya adalah masing-masing adalah 42/320. Dari mana ini 32 ya, 1/10 ada 32/320 plus
10/320. Jadi 42/320. Nah, dari sini kita lihat pembagian warisnya ini menjadi tidak sederhana. Itu makanya sampai muncul gugatan di pengadilan karena angkanya memang ganjil-ganjil seperti ini. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi merepotkan karena istri yang datang di perkawinan kedua dalam kasusnya Pak Fulan ini adalah Ibu B, itu nggak ngerti bagaimana cara membaginya. Dan karena nggak ngerti, ya dia tidak melakukan apa-apa. Dia bingung juga mungkin. Dan itu memunculkan gugatan. Karena EFGHI bagaimanapun, walaupun ibunya sudah dicerai oleh Pak Fulan atau mungkin sudah meninggal, tetap dia sebagai ahli warisnya memiliki hak saisin dan hak gugat. Ya, sehingga apa yang dilakukan EFGI adalah menggugat ibu tirinya untuk bisa membagikan warisan. Nah, dari sini kita melihat bahwa ada kebutuhan sebenarnya untuk para wanita atau para istri yang datang di perkawinan kedua, ya, entah itu almarhum suaminya dulu menikah bercerai hidup maupun cerai mati, dia datang di perkawinan kedua untuk memiliki uang pertanggungan asuransi jiwa dari suaminya. Buat apa? Tentu saja buat membiayai proses pembagian waris yang rumit seperti ini. Dan jangan lupa sebenarnya kalau dilihat-lihat bagian dia itu hanyalah 1/3 pembagian waris, ya. Dan dia tidak mendapatkan setengah bagian, dia hanya mendapatkan 1/4 bagian. Nah, ini adalah apa yang disampaikan di dalam pasal 852A KUH Perdata. Jadi teman-teman, para pelaku industri asuransi, teman-teman sudah tahu bagaimana cara berbicara kepada para wanita yang datang di perkawinan kedua. Ini adalah orang-orang yang wajib Anda bantu, mumpung suaminya masih hidup, untuk menyiapkan uang pertanggungan, untuk membiayai proses pembagian waris ini yang mungkin sampai ke pengadilan, dan juga untuk menambahkan bagian dia yang tidak seperti wanita atau istri yang datang di perkawinan kedua, di mana dapatnya bonogini adalah separuh atau setengah. Dia hanya mendapatkan 1/4 bagian, ya, dengan kerumitan yang jauh lebih rumit, dapatnya lebih sedikit. Terima kasih, itu penjelasan saya dan kita kembali ke pasal 852A KUH Perdata. Nah, jadi setelah lihat hitung-hitungan tadi, ternyata kompleks juga ya kalau ternyata pembagian waris melibatkan istri yang datang di perkawinan kedua. Sehingga saya selalu sebagai seorang perencana waris selalu memberikan advice buat para suami atau istri yang datang di perkawinan kedua untuk memiliki uang pertanggungan dari suami atau istrinya. Kenapa? Pertama, untuk membiayai proses hukum pembagian waris seperti ini. Karena pembagian waris seperti ini tidak sederhana. Tidak semua orang bisa melakukan perhitungannya. Yang kedua, kalau misalnya terjadi gugatan hukum, ini untuk membiayai biaya gugatan hukumnya. Yang ketiga, dalam banyak kasus, tadi kita lihat aturan di pasal 182 dan 852A, istri yang datang di perkawinan kedua tidak memperoleh sebagaimana pembagian pada saat istri di perkawinan pertama. Bagian dia jauh lebih kecil. Sedangkan biasanya dia yang harus menyelesaikan semua urusan perkara pembagian waris. Sehingga dialah nanti yang harus mengcover biaya-biayanya. Itulah kenapa seorang istri yang datang di perkawinan kedua seharusnya memiliki manfaat asuransi jiwa dari suaminya untuk membiayai biaya-biaya tersebut. Itu aja teman-teman yang saya bisa share di video kali ini. Semoga menjadi manfaat buat teman-teman semua dan terutama buat teman-teman yang menjadi pelaku di industri asuransi bisa menjadikan ini sebagai sales idea terbaru. Terima kasih, sampai ketemu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.